Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Ibnu Puji Fadilah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya IP address dan subnetting ya teman-teman. Nah, untuk IP address itu sendiri ada dua versi ya teman-teman. Yang pertama itu ada IP versi 4 dan yang kedua itu ada IP versi 6 ya teman-teman. Nah, sini kita akan membahas IP versi 4 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi IP versi 4 itu berjumlah 32 bit ya teman-teman. Nah, jadi dia itu memiliki 4 oktet ya teman-teman. Nah, jadi tiap-tiap X-nya itu ialah angka ya. Nah, angkanya itu dari 0 sampai 255. Nah, gak ada yang min 1 atau lebih dari 255, misal 270 atau min 1 dan sebagainya. Nah, contohnya di sini kita memiliki IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, sebenarnya bebas sih mau berapa saja, yang penting tidak kurang dari 0 atau tidak lebih dari 255 ya teman-teman. Nah, di sini untuk penulisan IP address yang benar itu adalah 192.168.1.1/24. Apa sih /24 ini ya teman-teman? Nah, /24 ini ialah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari IP yang bisa digunakan, kita bisa belajar yang namanya subnetting. Nah, subnetting ini kita bisa kita akan mencari total IP, lalu subnet mask, IP network, lalu ada juga yang namanya IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range. Nah, di sini untuk yang total IP itu kita akan menggunakan rumus. Sebenarnya ada banyak rumus ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pakai yang gampang saja. Jadi untuk total IP itu kita bisa menggunakan rumus 32 dikurangi prefix ya teman-teman. Nah, dikurangi prefix. Jadi caranya yaitu kita bisa menggunakan 32 dikurangi prefix. Nah, kita coba ya teman-teman. Oke, jadi 32 dikurangi prefix. Oke, 32 dikurangi prefix, jadi prefixnya itu /24 ya teman-teman. Oke, jadi 32 dikurangi 24 itu hasilnya 8 ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita bisa 2 pangkat 8 ya teman-teman. Nah, untuk 2 ini udah paten ya teman-teman dari sananya. Lalu untuk yang 8 ini ialah hasil dari pengurangan ini ya teman-teman. Oke, jadi 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman untuk total IP yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita akan
mencari yang namanya subnet mask. Nah, untuk subnet mask itu sama saja seperti prefix ya teman-teman. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai pada konfigurasi Cisco itu, kita menggunakan yang namanya subnet mask ya teman-teman. Nah, di Cisco kita menggunakan subnet mask ya teman-teman. Kita di Cisco itu menggunakan subnet mask ya teman-teman. Sedangkan untuk di Windows, di Winbox ya teman-teman. Nah, untuk di Winbox itu kita menggunakan prefix. Nah, lalu untuk di Windows kita juga bisa menggunakan yang namanya subnet mask ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya jadi untuk antara prefix dan subnet mask itu sama saja ya teman-teman. Jadi kita langsung saja pada rumusnya ya teman-teman untuk mencari subnet mask ini. Nah, untuk rumusnya ini kita menggunakan 256 ini ya teman-teman. Hasil dari 0 sampai 255 ini, kita 256 dikurangi 256 juga ya teman-teman, jadi hasilnya itu 0. Oke. Nah, lalu untuk yang IP network itu ialah IP awal ya teman-teman, jadi IP awal itu ialah 0. Nah, lalu selanjutnya untuk IP broadcast itu ialah IP terakhir ya teman-teman, jadi 255. Nah, untuk yang IP range ini, cara mencari IP range ialah sebelum IP broadcast dan setelah IP network ya teman-teman, jadi itu 1 sampai 254 seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Jadi selanjutnya untuk IP address itu sendiri ada yang namanya IP public dan IP private ya teman-teman. Nah, contoh ada yang namanya IP public dan IP private. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya IP public terlebih dahulu ya teman-teman. Contoh, kita di sini mempunyai yang namanya facebook.com ya teman-teman. Nah, jadi facebook.com itu dia mempunyai IP 10.10.10.10 ya teman-teman. Nah, sini untuk facebook.com ini bisa diakses siapa saja dan di mana saja ya teman-teman. Itu untuk IP public. Nah, di sini untuk facebook.com itu bisa diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Lalu juga ada ada google.com ya teman-teman. Nah, untuk IP google.com itu 8.8.8 ya teman-teman, jadi bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Nah, lalu selanjutnya untuk IP private itu IP private itu tidak bisa diakses di mana saja seperti namanya ya teman-teman, private, jadi hanya bisa diakses oleh itu saja. Misal di sini kita mempunyai IP 92.168.10.1 ya teman-teman. Nah, di sini jadi hanya bisa diakses oleh satu device saja ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk IP public itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja ya teman-teman. Nah, untuk yang IP private ini hanya bisa diakses oleh satu device saja atau itu saja ya teman-teman. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk IP public dan IP private. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya konsep switch ya teman-teman. Konsep switch dan router ya teman-teman. Nah,
jadi yang pertama itu switch itu fungsinya itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contoh, di sini kita mempunyai PC 1 ya teman-teman, lalu ke kanannya itu mempunyai switch, lalu di sampingnya itu ada PC 2 dan di bawahnya itu ada PC 3 ya teman-teman. Nah, jadi untuk PC 1 itu kita misal mempunyai IP 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, untuk IP PC kedua itu mempunyai IP 192.168.1.2. Lalu untuk PC ketiga itu mempunyai IP 192.168.1.3 ya teman-teman. Disambungkan melalui kabel, nama kabelnya itu bisa menggunakan UTP atau STP ya teman-teman. Nah, oke. Nah, misal untuk slash-nya itu IP-nya itu 192.168.1.0 ya teman-teman /27. Jadi itu ada 32 IP yang bisa dipakai ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk konsep switch ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang konsep router. Nah, untuk konsep router itu sendiri kita menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda ya teman-teman. Nah, misal di sini seperti tadi ya teman-teman, ada PC 1, lalu switch, nah lalu juga ada PC 2, dan di bawahnya itu ada PC 3. Untuk yang ini di atasnya itu kita mempunyai router, dan setelah router itu di atasnya ada PC 4 ya teman-teman, yang mempunyai IP 192.168.1.70 ya teman-teman. Nah, disitu sudah berbeda untuk blok subnetnya. Jadi gunanya router itu kita bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda ya teman-teman. Nah, itu untuk konsep router. Selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa praktek ya teman-teman untuk switchnya, dan nanti juga kita akan praktek untuk konsep router ya teman-teman. Nah, di sini kita perbesar terlebih dahulu ya teman-teman, agak kecil soalnya. Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita apply. Oke. Nah, untuk konsep switch ini kita bisa di sini saya menambahkan dua PC ya teman-teman. Oke. Di sini kita langsung saja tambahkan untuk switchnya teman-teman. Nah, di sini. Nah, untuk switchnya itu yang ini ya teman-teman. Nah, oke, kita tambahkan. Nah, jadi kita coba sambungkan ya teman-teman pakai kabel. Nah, di sini untuk kabelnya itu yang auto kita sambungkan ke switch, satunya lagi kita sambungkan juga ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita bisa konfigurasi IP address ya teman-teman untuk PC ini. Nah, di sini kita bisa ke bagian desktop ya teman-teman, lalu cari yang namanya IP configuration. Nah, di sini untuk IP versi IP address ini kita bisa masukkan IP-nya itu 10.10.10.10 ya teman-teman. Oke. Jadi lalu untuk blok subnet mas itu kita bisa masukkan 255.224 ya teman-teman, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk PC 1 ya teman-teman. Kita ke IP configuration. Untuk IP addressnya itu 10.10
10.10.11. Lalu untuk subnet masknya 255, lalu 224. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah konfigurasi IP address, selanjutnya kita coba ya teman-teman, apakah bisa saling terhubung. Oke, sukses ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya kita juga bisa coba ping ya teman-teman ke PC 1 dari PC 0 ke PC 1 ya teman-teman. Kita masuk ke menu command from. Nah, di sini kita bisa ping untuk IP virtual PC 1 itu 10.10.11 ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman untuk ping. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan lagi ya teman-teman untuk ininya, topologinya. Nah, di sini saya akan menambahkan 3 PC ya teman-teman, lalu dan 1 switch yang ini ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita sambungkan saja ya teman-teman, PC 2 ke switch, lalu PC 3 ke switch. Nah, dan yang terakhir itu PC 4 kita sambungkan juga ke switch. Nah, kita juga akan konfigurasi IP addressnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk IP addressnya itu untuk virtual PC kedua itu mempunyai IP 10.10.10 berapa ya, 33 lah. Oke, lalu untuk subnet masknya itu 255, lalu yang terakhir 224. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk PC 3. Nah, di sini dia memiliki IP 10.10.10.34 ya teman-teman. Nah, untuk subnet masknya itu 255. Oke, lalu untuk PC yang terakhir itu memiliki IP 10.10.10.35 ya teman-teman. Oke, nah untuk subnet masknya ya teman-teman, bentar, ini agak error kayaknya. Nah, untuk subnet masknya kita ganti juga 254. Oke, nah jika sudah, kita coba ya teman-teman, coba ping ke dari PC 2 ke PC 4. Ping itu memiliki IP 10.10.35 ya teman-teman. Oke, kalian bisa lihat sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba juga dengan yang ini ya teman-teman. Kita coba ini kirim dari PC 2 ke PC 4, successful ya teman-teman, kalian bisa lihat. Oke, nah selanjutnya kita akan menambahkan router ya teman-teman. Nah, jadi router itu ialah menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Ini di sini ada 2 ruangan ya teman-teman, yang pasti sudah berbeda untuk blok subnetnya. Oke, kita coba rapihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini nantinya kita akan menambahkan router ya teman-teman. Oke, nah di sini kita coba tambahkan saja ya teman-teman untuk routernya. Itu bebas sih, kalian pilih yang mana saja ya teman-teman. Sebenarnya saya akan pakai yang ini aja. Oke, kita coba di sini saja ya teman-teman simpannya. Nah, untuk
ininya kita sambungkan terlebih dahulu ya teman-teman, dari switch ke router, lalu dari switch yang ini juga ke router ya teman-teman. Nah di sini oke, kita langsung saja masuk ke routernya ya teman-teman. Nah di sini ke config, nah di sini ke fast ethernet. Nah di sini belum on ya teman-teman, kalian bisa on kan terlebih dahulu. Nah untuk IP baud addressnya ini kita coba masukkan IP nya itu 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah untuk subnet masknya itu 255.255.224. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah selesai ya teman-teman, kita coba ke fast ethernet yang 0/1 ini. Kita akan menambahkan IP addressnya lagi ya teman-teman. Nah jadi 10.10.10 lalu 33 ya teman-teman. Dan untuk subnet masknya itu 255.255.255.224. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, jika sudah sini saya belum on kan ya teman-teman. Oke, jika sudah di on kan, selanjutnya kita akan menambahkan IP gateway ya teman-teman dari kelima PC ini. Jadi untuk IP gateway-nya itu, nah untuk yang 0/0 ini dia untuk PC 0 dan PC 1 ya teman-teman. Sedangkan untuk yang 0/1 ini untuk yang ketiga PC ini ya teman-teman. Oke, kita mulai dari PC 0 terlebih dahulu. Nah, untuk default gateway-nya itu 10.10.10 tadi itu berapa, titik 33 ya teman-teman. 33. Oke, mungkin sudah betul ya teman-teman. Kita coba tambahkan untuk gateway yang ini juga 10.10.10.33. Oke, lalu kita coba gateway untuk PC yang berbeda blok subnetnya teman-teman. Kita tambahkan gateway-nya itu mungkin tadi kebalik ya teman-teman. Untuk yang 10.10 ini titik 33 ini harusnya untuk blok subnet yang ini ya teman-teman. Jadi untuk yang itu kita akan ganti lagi ya nanti teman-teman. Oke, 10.10.33. Oke, nah untuk yang terakhir kita tambahkan juga ya teman-teman. Oke, 10.10.10.33. Oke, kita akan ganti ya teman-teman. Untuk yang blok subnet yang pertama itu untuk IP-nya ialah IP gateway-nya itu 10.10.10.1 ya teman-teman. Oke, lalu untuk yang ini juga kita ganti ya teman-teman. Ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah konfigurasi IP-nya, kita coba tes ya teman-teman apakah bisa saling terhubung. Oke, kita mulai dari PC 0 ke PC 1, apakah bisa terhubung. Sudah sukses ya teman-teman, kalian bisa lihat. Lalu untuk yang PC 2 ke PC 3 apakah bisa terhubung, sudah bisa juga ya teman-teman. Oke, dari PC 4 ke PC 2 apakah bisa, sudah bisa juga ya teman-teman. Nah jika keduanya sudah bisa saling terhubung, kita akan coba hubungkan untuk berbeda blok subnet ya teman-teman. Kita coba dari PC 0 ke PC 2. Oke, apakah bisa, sudah bisa ya teman-teman, kalian bisa lihat. Jadi itu adalah fungsi dari router ya teman-teman, menghubungkan untuk yang berbeda blok subnet. Kita coba lagi untuk PC 1 ke PC 4. In progress. Nah awal-awal
valid ya teman-teman. Kita coba lagi apakah bisa PC1 ke PC4. Oke, masih valid ya teman-teman. Kita coba lihat terlebih dahulu. Sudah betul ya teman-teman, padahal Oke, kita coba ganti IP yang ini ya teman-teman. Jadi 36 mungkin. Oke, enter. Kita coba lagi apakah bisa. Masih valid ya teman-teman. Kita coba lagi apakah bisa. Oke. Kita coba lagi ya teman-teman, mungkin ada bug dari PC1 ke PC2. Ini sudah sukses ya teman-teman. Kita coba dari PC0 ke PC4. Oke, sudah sukses ya teman-teman. Jadi mungkin tadi ada bug ya teman-teman sedikit untuk ininya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konsep switch dan router. Jadi switch itu ialah menghubungkan untuk yang sama untuk blok subnetnya ya teman-teman, sedangkan untuk router itu dia menghubungkan antar blok subnet yang berbeda ya teman-teman. Semoga kalian bisa paham untuk praktek ini ya teman-teman, untuk pengertian switch dan router. Oke, mungkin cukup itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.